Halo teman-teman Fit Golfers, kembali lagi di channel Swing and Live, di mana kita akan bahas banyak mengenai golf fitness. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai mitos atau salah paham yang ada seputar golf fitness. Yuk kita bahas. Oke, sebelum mulai gue mau kasih tau dulu kalau apa yang akan gue bahas di sini itu sifatnya lebih ke opini gue pribadi. Karena gue belum punya sertifikat pelatih fitness profesional. Jadi jangan anggap apa yang gue bilang ini terlalu serius, anggap aja kayak gue sharing hasil dari pengalaman dan pembelajaran gue. List ini juga gue dapet dari ChatGPT, dan kalau menurut teman-teman ada yang bisa kita tambahin, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Golf fitness cuma untuk golfers profesional. Nah, ini kalau menurut gue sih lebih ke preferensi pribadi ya. Ada orang-orang yang lebih main golf itu untuk have fun, main sama teman-teman, dan buat mereka golf itu cuma untuk sekedar rekreasi aja, dan mereka nggak begitu serius mau lowering handicap atau mau jadi lebih baik, cuma sekedar have fun. Untuk orang-orang seperti ini ya mungkin golf fitness nggak begitu applicable ya, nggak begitu perlu. Tapi buat teman-teman yang mau permainan golfnya itu jadi lebih bagus, golf fitness ini jadi kayak suatu kewajiban. Karena dengan melakukan golf fitness, teman-teman itu bisa memberikan yang terbaik ketika teman-teman main di lapangan. Oke, lanjut nomor 2. Golf fitness hanya mencakup weightlifting dan strength training. Oke, jadi ketika kita mulai golf fitness itu ada yang namanya General Physical Preparation atau GPP. Dan GPP ini sebetulnya lebih ke melatih fisik kita untuk menjadi kuat ketika kita latihan yang lain-lain. Intinya tuh kayak kita bangun fondasinya dulu. Dan memang untuk bangun fondasinya ini kita itu perlu melatih strength training dan juga latihan kekuatan lainnya. Cuman nggak berarti semua orang itu harus mulai dari GPP. Mungkin ada orang yang udah kuat dan mereka bisa langsung ke aspek-aspek lainnya. Karena di golf ini sebetulnya kita juga harus melatih aspek-aspek lain seperti mobility, flexibility, dan juga endurance. Jadi latihan golf fitness itu bukan cuma soal angkat beban. Oke, next nomor 3. Golf fitness akan membuat badan kita jadi lebih bulky dan akan mempengaruhi swing kita. Oke, jadi untuk yang ini harus sedikit hati-hati karena ketika kita latihan, badan kita menjadi lebih kuat, udah pasti swing kita akan berpengaruh. Kita harus melakukan adjustment ke swing kita, karena bisa jadi badan kita itu jadi berputar lebih cepat, karena badan kita lebih kuat. Swing speed kita jadi nambah, karena tangan kita juga jadi lebih kuat. Jadi, golf fitness pasti akan mempengaruhi swing, tapi ini lebih ke arah dampak yang positif. Dan yang kedua, nggak selamanya kita latihan ke gym gitu ya, membuat badan kita jadi lebih besar. Karena untuk melatih muscle strength dan muscle size itu latihannya berbeda, caranya berbeda. Ada orang-orang yang badannya itu nggak gede, nggak bulky gitu, tapi mereka kuat banget. Ini banyak banget powerlifter yang kayak gini, badannya kecil, nggak kelihatan gede gitu ya. Nah, kita lanjut nomor 4, badan kita nggak perlu dalam keadaan yang sehat atau fit untuk main golf. Ini kayak nomor 1, kembali lagi ke pandangan teman-teman soal main golf itu kayak gimana. Cuman satu hal yang mau gue kasih tahu adalah ketika badan teman-teman itu lebih fit, lebih kuat, dan lebih sehat, teman-teman yang pasti akan bisa lebih enjoy main golf, dan juga akan resiko untuk cederanya itu lebih kecil. Jadi gue akan tetap menyarankan teman-teman untuk tetap berusaha menjadi lebih sehat untuk main golf. Oke, nomor 5. Golf fitness itu nggak penting untuk senior golfers. Justru kalau gue berpikir kebalikannya, justru semakin senior maka golf fitness itu semakin perlu. Gak usah ke golf deh, ke fitness secara general aja. Untuk orang-orang yang udah menginjak umur 30, olahraga itu menjadi suatu kewajiban. Jadi ini kenapa sebetulnya semakin senior itu semakin perlu melakukan golf fitness, tapi tentu dengan bimbingan orang profesional. Dan buat teman-teman yang masih muda, nggak ada salahnya untuk mulai sebelum umur 30. Oke, lanjut ke nomor 6. Golf fitness hanya untuk laki-laki, bukan perempuan. Fitness is for everyone, jadi fitness itu nggak memandang gender. Terutama kalau cewek-cewek itu yang gue tahu sentimennya adalah nanti takut badannya jadi gede, kayak cowok, lebih maskulin, nggak feminin gitu. Yang bisa gue bilang adalah untuk gedein badan itu nggak semudah itu. Kita bisa latihan sekuat mungkin, serajin mungkin, dengan tenaga maksimal, itu belum menjamin badan kita akan jadi tiba-tiba gede. Ngejalanin satu bicep curl, satu repetisi itu nggak tiba-tiba otot kita jadi gede. Jadi buat teman-teman yang cewek, gak usah takut untuk ikut golf fitness, karena ini buat semua orang. Jangan takut badan jadi lebih gede atau kurang feminin,
karena itu bakalan butuh waktu yang lama dan butuh effort yang lumayan besar. Oke, nomor 8, golf fitness itu cuma tentang membangun otot dan bukan mengenai flexibility atau balance. Nah, ini jelas mitos, karena untuk golf aja itu kita pertama udah pasti jelas butuh balance. Dan golf ini sebetulnya olahraga yang cukup unik ya, karena itu bener-bener hampir make semua aspek di fitness. Strength, flexibility, mobility, endurance, core, diet pun juga sebetulnya masuk hitungan. Jadi apakah golf fitness itu cuma masalah strength? Gue rasa enggak. Kita memang nggak perlu jadi kuat banget, jadi Mr. Olympia gitu badannya gede untuk main golf. Tapi kita tetap perlu kuat. Kita nggak perlu fleksibel banget kayak seorang balerina, tapi kita juga tetap perlu flexibility. Jadi kita terus nyari bener-bener balance-nya itu latihannya di mana. Strength-nya itu semana buat kita, flexibility semana. Dan ini gue saranin bener-bener cari pelatih profesional, karena tiap orang itu ukurannya beda-beda. Oke, nomor 9, stretching sebelum golf itu nggak penting. Ini justru sebetulnya penting banget. Tapi yang mau gue kasih tahu adalah ada 2 jenis stretching. Yang pertama itu adalah dynamic stretching dan static stretching. Dan dua-duanya ini punya fungsi yang berbeda. Sebelum kita latihan, sebelum kita main golf, itu kita sebaiknya melakukan yang namanya dynamic stretching. Tujuannya buat ngasih tau otot kita kalau kita akan mulai olahraga. Dan setelah kita main golf, setelah kita olahraga, kita melakukan yang namanya static stretching untuk meredakan otot-otot kita yang bisa kita pakai buat latihan. Dan jangan pakai static stretching sebelum main golf. Kenapa? Karena ada penelitian menunjukkan bahwa static stretching sebelum olahraga itu malah akan mengurangi tingkat explosiveness di badan kita. Nah, sedangkan untuk main golf kita perlu explosiveness untuk mukul bola. Oke, pertanyaan terakhir nomor 10, golf fitness tidak meningkatkan overall health and fitness levels. Ya, ini jelas nggak benar, karena saat kita latihan golf itu kita melatih tubuh kita ke berbagai hal yang lain. Terutama untuk golf fitness dimana kita nggak cuma melatih strength ya, tapi kita melatih hal-hal yang lain, itu akan jelas membantu kita. Contoh gampangnya, ketika kita latihan strength training, jelas badan kita jadi lebih kuat, itu akan membantu kita di banyak hal dalam kehidupan. Atau mungkin kita latih kardiovaskular, udah jelas jantung kita itu akan terlatih. Jadi ketika kita latihan golf fitness, itu bukan cuma buat golf doang, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga pasti ada manfaatnya. Oke, jadi tadi itu 10 mitos atau salah paham yang sering ada seputar golf fitness. Dan gimana menurut teman-teman? Apakah kita perlu tambahin lagi pertanyaannya? Ataukah teman-teman mungkin punya pertanyaan sendiri? Jangan lupa tulis kolom komentar supaya nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Dan kalau teman-teman nih tinggal di daerah BSD, Gading Serpong atau sekitarnya, ada satu gym yang bisa kita datengin buat ngelatih strength. Ini namanya Ronin Strength Gym. Gue sendiri personally ke gym ini karena gue juga suka powerlifting dan gue ngelatih strength gue di sini. Buat teman-teman mungkin yang mau lebih fokus ke golf fitnessnya, juga ada namanya Golf Gym Club Max Fit yang ada di Driving Range Albatross. Pelatihnya di sini udah keren banget. Di Ronin juga pelatihnya itu prestasinya banyak. Dan untuk yang di Golf Gym Club ini pelatihnya udah bener-bener terlatih untuk fokus ke golf fitness. Dan teman-teman bisa coba datengin kedua gym ini dan lihat mana yang kira-kira cocok buat teman-teman untuk nambahin golf fitness di permainan golf teman-teman. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa bahas banyak lagi mengenai golf fitness.